Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketipan Cicauki dengan NTM 23412054. Dalam video ini saya akan membahas mengenai materi perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen itu sendiri adalah sistem digital yang dirancang untuk melindungi kesejahteraan individu di pasar dengan memastikan bahwa setiap produk, layanan, dan praktik bisnis melalui standar keadilan, keamanan, dan transparansi. Nah, sistem ini mewakili kerangka kerja yang komprehensif yang menggabungkan peraturan hukum, pengawasan kelembagaan, dan pedoman etika untuk menjamin bahwa konsumen tidak menjadi korban perilaku curang, pasar yang menipu, atau produk yang berbahaya. Nah, seiring kemajuan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang semakin kompleks, interaksi antara konsumen dan bisnis berkembang menjadi jaringan yang penuh dengan informasi, teknologi, dan persaingan. Nah, kompleksitas ini meningkatkan kerentanan konsumen, terutama ketika mereka begitu bergantung pada bisnis yang memiliki akses lebih besar ke informasi, keahlian teknis, dan sumber daya. Keberadaan pelindungan konsumen memastikan bahwa individu, terlepas dari posisi sosial atau ekonomi mereka, dapat terlibat secara percaya diri dalam kegiatan komersial tanpa takut dieksploitasi, dimanipulasi, atau dirugikan. Sistem ini menciptakan lingkungan di mana kepercayaan adalah fondasi setiap transaksi dan akuntabilitas adalah harapan yang wajib. Pentingnya perlindungan konsumen menjadi jelas ketika kita meneliti ketidakseimbangan kekuasaan yang historis antara bisnis dan konsumen. Sepanjang perkembangan perdagangan dan perniagaan, entitas yang memproduksi barang atau menyediakan jasa biasanya memiliki lebih banyak informasi dan kendali yang lebih besar atas kualitas produk. Sementara konsumen sangat bergantung pada keakuratan dan kejujuran informasi yang diberikan kepada mereka. Nah, sebelumnya adanya regulasi yang kuat, konsumen seringkali memiliki kemampuan terbatas untuk menantang, menghadapi pelanggaran, mencari kompensasi, atau mendapatkan keadilan ketika menghadapi permasalahan, penipuan, atau perlakuan tidak adil. Ketidakseimbangan ini menciptakan peluang untuk praktik-praktik tidak etis seperti manipulasi harga, iklan palsu, strategi umpan dan ganti, dan peredaran barang yang tidak aman, yang semuanya dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan konsumen. Seiring dengan perluasan sistem komersial dan semakin canggihnya industri, kebutuhan akan perlindungan kelembagaan menjadi tak terlibatkan. Perlindungan konsumen bertindak sebagai mekanisme korektif yang mengurangi ketidakseimbangan ini dengan memberlakukan aturan yang jelas pada bisnis dan mengakui hak-hak penting bagi konsumen, sehingga memecah eksploitasi dan perlakuan tidak adil. Salah satu pilar terpenting perlindungan konsumen adalah jaminan keamanan produk dan layanan sebuah pasar ini untuk menjaga kesehatan masyarakat dan kepercayaan masyarakat secara keseluruhan. Konsumen bergantung pada berbagai macam produk setiap hari, termasuk makanan, obat-obatan, domestik, peralatan rumah tangga, perangkat elektronik, kendaraan, dan layanan digital. Masing-masing produk ini membawa resiko jika diproduksi secara sembarangan atau didistribusikan secara tidak bertanggung jawab. Makanan yang tidak aman dapat menyebabkan penyakit, peralatan listrik yang rusak dapat mengakibatkan kebakaran, obat-obatan yang diproduksi dengan buruk dapat membahayakan pasien, dan mainan yang tidak aman dapat membahayakan anak-anak. Nah, oleh karena itu otoritas pengaturan menetapkan standar keamanan yang ketat yang harus dipenuhi sebelum produk diizinkan untuk dipasarkan. Standar ini mencakup pengujian kualitas, persyaratan pelabelan, peringatan bahaya, inspeksi rutin, dan audit kepatuhan. Ketika aturan keselamatan ditegakkan secara konsisten, risiko bahaya yang meluas diminimalkan dan konsumen merasa yakin bahwa interaksi yang tidak terduga. Mekanisme keselamatan yang andal mendukung kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi kecelakaan, mencegah cedera, dan meningkatkan kepercayaan jangka panjang pada konsumen. Nah, aspek penting lain dari perlindungan konsumen adalah pentingnya informasi yang akurat
transparan, dan mudah diakses. Informasi memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan konsumen, menentukan produk mana yang akan dibeli, mereka mana yang dapat dipercaya, dan layanan mana yang akan dipilih. Dalam lingkungan digital saat ini, iklan, deskripsi produk, pasar online, pesan promosi, dan media sosial sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Seringkali membentuk persepsi tanpa disadari konsumen seberapa dalam mereka dibujuk. Nah, ketika informasi tidak lengkap, salah satu atau lebih dilebihkan, konsumen dapat tertipu untuk membuat pilihan yang bertentangan dengan kepentingan mereka, yang mengakibatkan keinginan finansial, ketidakpuasan, atau bahkan bahaya. Untuk mencegah hal ini, kerangka kerja pelindungan konsumen mengatur praktik pelabelan, standar periklanan, dan kewajiban pengungkapan. Nah, peraturan ini mengharuskan bisnis untuk menyajikan informasi yang jujur, komprehensif, dan tidak menyesatkan, mengenal bahan produk, menunjuk penggunaan, potensi risiko, harga, ketentuan, kontrak, dan garansi. Informasi yang jelas memberdayakan konsumen untuk membuat pilihan rasional berdasarkan fakta, bukan manipulasi, sehingga memperkuat keadilan dan transparansi di pasar. Pengakuan hak-hak konsumen merupakan landasan utama lain dari perlindungan konsumen, yang memastikan bahwa individu diberikan posisi hukum yang kuat ketika berinteraksi dengan bisnis. Hak-hak konsumen meliputi hak atas keselamatan, hak atas informasi, hak untuk memilih secara bebas, hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan ganti rugi, dan hak atas pendidikan. Hak-hak ini membantu konsumen memahami bahwa mereka bukanlah peserta pasif, tapi pemangku kepentingan aktif dalam sistem ekonomi. Ketika konsumen menggunakan hak mereka atas keselamatan, mereka mengharapkan produsen untuk memastikan bahwa barang tidak menimbulkan bahaya fisik atau psikologis. Ketika mereka menggunakan hak mereka atas informasi, mereka mengharapkan transparansi dan kejujuran dalam ekspresi. Ketika mereka menggunakan hak mereka untuk mendengar, mereka mengharapkan keluhan mereka ditanggapi dengan serius. Ketika mereka menggunakan hak mereka atas ganti rugi, mereka mengharapkan keluhan mereka ditanggapi dengan serius. Mereka menggunakan hak berarti mereka mengharapkan kompensasi, pengembalian dana, atau pergantian produk ketika terjadi kesalahan. Nah, HA ini mendorong martabat otonom dan keadilan, membangun kerangka kerja etis yang menghormati kesejahteraan konsumen, sekaligus mendorong bisnis untuk menjaga akuntabilitas dan profesionalis. Perlindungan konsumen yang efektif juga bergantung pada mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses dan efisien. Sengketa antara lain konsumen dan bisnis dapat timbul kapan saja, mulai dari produk cacat dan layanan yang tidak lengkap hingga penagihan yang tidak adil, ketentuan kontrak yang menyesatkan, atau praktik bisnis yang merugikan. Konsumen seringkali kekurangan sumber daya, pengetahuan teknis, dan keahlian hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara mandiri. Oleh karena itu, lembaga-lembaga seperti pengadilan konsumen, badan pengaturan, layanan mediasi, sistem arbitrase, dan reform pengaduan daring memainkan peran penting dalam memastikan bahwa konflik dapat ditangani dengan cepat dan adil. Mekanisme ini menyediakan jalur struktur untuk menyelesaikan perselisihan tanpa perlu melalui proses hukum yang panjang. Mekanisme ini juga berfungsi sebagai pencegahan bagi bisnis, memberi sinyal bahwa perilaku tidak etis akan menghadapi konsekuensi. Penyelesaian sengketa yang mudah diakses tidak hanya melindungi konsumen individu, tapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum, mendorong perilaku bertanggung jawab dari perusahaan, dan mengurangi kemungkinan terulang lagi kejadian serupa. Di luar penyelesaian konflik, pelindungan konsumen memberikan kontribusi besar dalam membentuk pasar yang beretika. Perilaku bisnis yang beretika merupakan harapan dasar dalam setiap sistem ekonomi modern, karena memastikan bahwa persaingan terjadi berdasarkan kualitas nilai, inovasi, bukan eksploitasi, manipulasi, atau penipuan. Nah, sebaliknya, bisnis yang melakukan pelanggaran menghadapi hukum, denda, sanksi, dan kerusakan reputasi yang melemahkan posisi mereka di pasar. Dan dengan demikian, pelindungan konsumen tidak hanya melindungi individu, tetapi juga mendukung pembentukan pasar yang kompetitif.
Di era digital, pelindungan konsumen meluas ke dimensi baru yang melibatkan teknologi, privasi data, transaksi digital, dan keamanan cyber. Perubahan pesat e-commerce, perbankan online, aplikasi seluler, dan pasar digital mengubah cara konsumen membeli barang dan mengakses layanan. Meskipun teknologi ini menciptakan kemudahan dan akses yang lebih besar, teknologi ini juga membawa risiko seperti pencurian identitas, penipuan online, penyalahgunaan data pribadi, toko digital palsu, produk online palsu, dan akses tidak sah ke informasi keuangan. Kerentanan digital memerlukan kerangka peraturan yang diperbarui yang membahas standar keamanan cyber, undang-undang perlindungan data, keamanan transaksi online, dan kesadaran literasi digital. Konsumen saat ini harus memahami cara melindungi diri sendiri di lingkungan digital dengan memverifikasi platform online, menjaga keamanan kata sandi, mengidentifikasi tautan yang mencurigakan, dan mengenali perilaku digital yang curang. Seiringan dengan teknologi terus berkembang, perlindungan konsumen jadi semakin penting. Pentingnya perlindungan konsumen secara ekonomi tidak dapat dilebih-lebihkan. Sistem perlindungan konsumen yang kuat menciptakan lingkungan yang stabil di mana konsumen merasa percaya diri dan aman. Kepercayaan ini mendorong pengeluaran yang lebih tinggi, memperkuat permintaan pasar, dan merangsang pertumbuhan bisnis. Ketika konsumen percaya bahwa pasar beroperasi secara adil, mereka menjadi lebih bersedia untuk berpartisipasi dan transaksi ekonomi, sehingga meningkatkan potensi investasi dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, perlindungan konsumen juga yang kuat mengurangi beban keuangan yang disebabkan oleh produk yang tidak aman, risiko kesehatan masyarakat, penipuan, dan perilaku tidak etis. Hal ini meningkatkan produktivitas yang memastikan bahwa sumber daya tidak terbuang untuk sengketa. Penarikan produk atau krisis kesehatan negara-negara dan kerangka perlindungan konsumen yang kuat juga menarik investor asing karena mereka menunjukkan transparansi, keandalan, dan kestabilan kelembagaan. Oleh karena itu, perlindungan konsumen berkontribusi tidak hanya pada kesejahteraan individu, tapi juga pada kemajuan ekonomi nasional dan pembangunan jangka panjang. Kesimpulannya yaitu perlindungan konsumen merupakan kerangka kerja komprehensif yang memastikan keadilan, keamanan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap interaksi antara konsumen dan bisnis, dan juga menyediakan landasan hukum dan etika yang diperlukan untuk menciptakan pasar yang dapat dipercaya di mana individu dapat berpartisipasi tanpa takut dan akan penipuan, kerugian, dan manipulasi. Nah, dengan menjamin keamanan produk, informasi yang transparan, hak konsumen yang kuat, penyelesaian sengketa yang mudah diakses, perilaku bisnis yang etis, dan keamanan digital, perlindungan konsumen berkontribusi pada terciptanya lingkungan ekonomi yang sehat, kompetitif, dan bertanggung jawab. Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin terhubungnya pasar global, kebutuhan akan perlindungan konsumen yang kuat akan semakin meningkat. Nah, baik, demikianlah pemaparan atau penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.